Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Fahmi Abdillah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Jember, Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching. Di sebelah kanan saya ada Ibu Umi Fauzia sebagai coach, dan sebelah kiri saya adalah Ibu Ika Permatasari sebagai coach, dan saya sendiri sebagai supervisor atau observer. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Ibu. Oke Bu Ika, untuk hari ini seperti yang kemarin kita ketemu nih, sepintas kita ngomong bahwa ternyata Bu Ika kemarin menyampaikan ada sedikit permasalahan dengan kelas 10-7 nih Bu Ika kalau tidak salah. 11-1. Oh 11-1, anak-anak ada anak di kelas 11-1. Mungkin kalau boleh tahu siapa ya Bu Ika? Namanya Hafiz Ibu. Oh namanya Hafiz. Kira-kira permasalahannya? Masalahnya begini, saya kan mengajar 5 jam pelajaran ya, berarti dalam 1 minggu itu ada 2 pertemuan untuk mata pelajaran fisika. Dan entah kenapa setiap pertemuan saya, si Hafiz ini selalu tidur Ibu. Di awal Hafiz pada saat saya masuk dan absen seperti biasa, Hafiznya biasa saja, tapi setelah semisal 15 menit kemudian dia sudah tidur di kelas. Nah, pernah saya tegur Hafiznya, kenapa kamu kok tidur? Alasannya selalu saya pusing Bu. Terus itu ketika pembelajaran pagi. Lalu untuk pembelajaran yang siang begitu juga, kan 2 kali pertemuan setiap minggu, pagi dan siang. Siang itu dia memang bilang saya ngantuk Ibu. Nah, jadi kan untuk interaksi atau aktivitas di kelas dia jadi hilang, dan pasti tidak akan mendengarkan saya menerangkan atau mungkin mengikuti aktivitas pembelajaran seperti teman-teman lain begitu Ibu. Bu Ika, mohon maaf, apakah Bu Ika pernah secara khusus memanggil Hafiz? Kalau secara khusus belum, tapi saya hanya bertanya kenapa kamu kok pusing. Saya pikir memang sakit Ibu. Tapi bilang pusingnya itu tidak hanya satu pertemuan. Jadi hampir setiap pertemuan itu selalu alasannya pusing. Kalau siang ngantuk. Nah, dari situ saya sebenarnya penasaran ada apa dengan anak ini ya. Kalau untuk memanggil langsung memang belum. Tapi saya sudah mencoba berkonsultasi dengan wali kelasnya, Ibu Sinjang. Kemarin saya konsultasi tentang Hafiz, apakah dia hanya tidur di jam saya atau tidur di hampir semua mata pelajaran. Dan ternyata hasilnya kata Bu Sinjang, ternyata hampir semua mata pelajaran mengeluhkan hal itu Ibu. Jadi si Hafiz ini memang selalu tidur pada pada sebagian besar mata pelajaran, dan kadang tidak hanya tidur di meja ternyata, tapi juga tidur di losor di bawah Ibu ternyata. Berarti kalau bisa saya simpulkan sebetulnya Bu Ika sudah pernah secara implisit menanyakan kepada si Hafiz ya, bahwa alasannya selalu ada 2 alasan, yaitu pusing atau ngantuk. Kemudian Bu Ika juga sudah konfirmasi ke wali kelasnya untuk menanyakan apakah itu hanya terjadi di jamnya Bu Ika atau guru yang lain gitu dan hasilnya kayaknya di semua guru yang lain sama melakukan sama gitu tidur karena ngantuk ataupun karena pusing. Nah, kira-kira Bu Ika terkait dengan temuan ini mungkin apa yang akan direncanakan Bu Ika untuk kedepannya? Sebenarnya saya mendapat masukan dari wali kelas waktu kemarin saya berbincang dengan wali kelasnya Ibu Sinjang. Masukannya adalah menegaskan anak ini dulu, karena memang ternyata permasalahan ngantuk dan pusingnya itu ternyata di hampir semua mata pelajaran Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang menurut dia itu gurunya lebih disiplin sehingga dia bisa terjaga, bisa bangun. Saran dari Ibu Sinjang, saya diminta untuk mendisiplinkan, mungkin bisa kursinya itu
dijauhkan dari meja sehingga dia tidak ada kesempatan untuk tidur di kelas. Terus selain itu saya juga merasa mungkin pembelajaran yang saya lakukan akan akan saya ubah lebih menarik mungkin supaya tidak hanya Hafiz, mungkin anak-anak lain yang mungkin merasa bosan jadi lebih tertarik seperti itu. Dan ketika misal ini pendisiplinan dan mengubah metode itu sudah saya lakukan dan ternyata masih sama, terutama terhadap Hafiz, saya berencana untuk memanggil orang tua ibu, tapi dengan didampingi oleh wali kelas. Maaf Bu Ika, mungkin saya boleh tahu selama ini yang sering digunakan oleh Bu Ika model pembelajarannya seperti apa? Yang saya lakukan untuk semester ini, untuk sebagian besar memang dengan ceramah, lalu biasanya praktik, tapi karena babnya masih belum begitu banyak ya Bu, jadi praktiknya itu adalah bentuk menggambar grafis, sudah pernah, dan memang pada saat menggambar grafis itu waktu menggambar grafis kebetulan Hafiz tidak masuk. Jadi saya tidak melihat interaksi apa, kan saya tidak bisa memutuskan ternyata metode saya yang salah atau mungkin kebiasaan Hafiz yang salah, mungkin seperti itu Ibu. Kalau misalkan ke BK untuk melihat hasil diagnostik gaya belajar Hafiz, sudah pernah Ibu lakukan? Belum Ibu, mungkin bisa saya ambil menjadi solusi untuk langkah kedepannya ketika mungkin mendisiplinkannya gagal, maka yaitu bisa ke BK. Dan sebenarnya saya penasaran dengan kegiatan malamnya Hafiz itu seperti apa sehingga dia bisa ngantuk di jam saya, karena tidak hanya siang. Kalau siang mungkin pada saat malam dia bisa nge-game atau bagaimana, lalu di sekolah ngantuk, dan kebanyakan ngantuknya anak-anak yang punya kebiasaan buruk di malam hari itu sekitar jam 10. Nah ini sudah mulai jam 7, saya herannya itu Ibu. Berarti tadi saya tangkap, saya simpulkan bahwa ada dua hal yang akan Bu Ika lakukan. Yang pertama adalah mungkin mencari model pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian Bu Ika akan datang ke BK dengan tujuan untuk mendiagnostik gaya belajar si Hafiz, sama mungkin mendatangkan orang tua untuk mencari riwayat kegiatan Hafiz atau kebiasaan Hafiz di malam hari. Wika, mohon maaf, kalau kira-kira metode-metode ini sudah dikembangkan, tapi kemudian Hafiz masih tidur, mungkin ada rencana tindak lanjut yang lain, Wika? Sepertinya sudah mengundang orang tua gitu. Berarti kan saya sudah memberikan pengertian ke orang tua juga supaya bisa melihat, bisa ngontrol anaknya pada malam hari. Sepertinya saya harus berbicara dan mendekati Hafiz gitu. Jadi biar dia bisa terbuka ke saya, masalahnya apa, apakah ada pada dirinya sendiri kebiasaannya, atau mungkin ada masalah di keluarganya, atau mungkin memang metode pembelajaran yang saya lakukan kurang cocok dengan metode gaya belajarnya dari Hafiz. Oke. Berarti kira-kira rencana kebijakannya kapan? Insya Allah akan saya lakukan pada hari Senin Ibu. Jadi semakin cepat semakin baik gitu. Saya berharap minggu depan mungkin saya bisa coaching lagi dengan Bu Ika, kira-kira hasilnya seperti apa nih? Untuk melihat hasilnya. Oke, terima kasih Bu Ika sudah bisa coaching hari ini. Semoga dari coaching kita kali ini Bu Ika bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah Hafiz ini. Amin. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi, Bu Ika. Tadi saya ikut menyimak coaching yang dilakukan oleh Bu Umi dan Bu Ika. Ya, luar biasa sekali ini permasalahan yang disampaikan dan solusi yang kira-kira yang direncanakan oleh Bu Ika sebagai coach. Ya, semoga apa yang sudah dilakukan tadi, coaching yang dilakukan tadi bisa membawakan dampak dan menyelesaikan masalah dari Bu Ika sebagai coach. Ya, terima kasih Bu Umi sebagai coach untuk kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Sampai Pak
Terima kasih Bu Umi. Tadi saya sudah ikut menyimak coaching yang dilakukan oleh Bu Umi dengan Bu Ika. Kalau saya melihat dari permasalahan dari Koji atau Bu Ika tentang Hafid yang suka tidur di kelas, dan tadi sudah kalau saya lihat ada beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah mungkin ada rencana-rencana yang dilakukan oleh Bu Ika. Salah satunya adalah ini menggunakan metode atau model pembelajaran yang dilakukan Bu Ika, karena Bu Ika berpikir bahwa mungkin saja karena cara model mengajarnya yang mungkin kurang menarik sehingga Hafid tidur. Terus kemudian yang kedua, saya lihat Bu Ika sudah melakukan koordinasi dengan wali kelas ya, untuk menyelesaikan masalah dari Hafid tadi. Saya kira itu juga salah satu cara yang tepat gitu, karena memang koordinasi dengan wali kelas adalah sebagai orang tua di sekolah ya. Terus kemudian yang terakhir itu Bu Ika juga saya lihat menawarkan memiliki rencana untuk mengundang orang tua ya, atau wali murid yang satu lagi tadi Pak Ujang, mau mendeteksi diagnostik gaya belajar diagnostik gaya belajar yang didapatkan dari BK dari psikotes yang dilakukan ya. Itu saya kira itu mungkin tepat gitu ya. Dan kalau saya melihat itu Bu Umi sudah mengarahkan ya untuk kepada Bu Ika untuk mendapatkan solusi-solusi untuk permasalahan tadi. Dari coaching atau percakapan yang dilakukan oleh Bu Umi tadi, bagaimana perasaan Bu Umi ketika melakukan coaching tadi? Yang pasti perasaan saya, karena saya sudah menggunakan alur tirta saya berupaya menggunakan alur tirta sesuai alurnya. Perasaan saya karena ini bisa membantu Bu Ika untuk menyelesaikan permasalahan di kelas, terutama dengan siswa yang bernama Hafid tadi, saya merasa lega bisa paling tidak memberikan kontribusi kepada Bu Ika untuk membantu menyelesaikan permasalahan Hafid tadi. Itu perasaan yang saya rasakan hari ini gitu nih. Termasuk juga dari pembicaraan tadi, saya bisa mendapatkan istilahnya beberapa hal yang bisa saya lakukan kalau seandainya nanti saya juga ketemu dengan siswa yang sama, permasalahan yang sama ya. Itu yang saya rasakan. Terus mengenai kompetensi yang didapatkan dari percakapan tadi, yang bisa disampaikan? Karena saya tadi mencoba untuk melaksanakan 3 kompetensi yang diajarkan dalam coaching, yaitu saya berusaha untuk hadir secara total untuk mendengarkan keluhannya Bu Ika. Kemudian saya tadi juga mencoba untuk mencari beberapa kata-kata berbobot untuk pertanyaan. Kemudian juga secara aktif ikut dalam mendengarkan dan memberikan paling tidak bisa mengulik Bu Ika supaya mampu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang didapat dari coaching kita hari ini, sehingga Bu Ika bisa menemukan atau menentukan jalan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan hari ini. Saya kira ini ya, Bu Umi bisa memunculkan potensi kemampuan Bu Ika untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Secara mandiri Bu Ika. Terus kemudian ke depan kira-kira harapannya apa yang ini Bu Umi lakukan? Tentu saja kalau untuk Bu Ika, harapan saya adalah Bu Ika bisa melaksanakan langkah-langkah yang sudah dia pilih sebagai rencana tindak lanjut untuk Hafid tadi, sehingga harapan saya ketika nanti Bu Ika itu sudah bisa menentukan langkah itu dan kemungkinan bisa membuat Hafid berubah, maka secara otomatis karena kasusnya tadi tidak hanya dengan Bu Ika tapi dengan semua mapel nih Pak Ujang, jadi mungkin bisa berimbas kepada perubahan pada mapel-mapel yang lain. Kalau secara individu, saya sangat berharap bahwa ini bisa menjadikan masukan juga bagi saya. Tadi saya sampaikan, jika seandainya saya menemukan hal yang serupa dalam kelas saya, maka saya paling tidak bisa tahu langkah-langkah apa yang bisa saya ambil.
gitu nih. Jadi sebagai coach tidak hanya bisa mengarahkan, juga bisa mengambil pelajaran yang ada sehingga juga itu terjadi pada kita semua kasus seperti itu. Ya, saya kira cukup itu Bu Umi. Terima kasih kegiatan coaching kita kali ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Demikian kegiatan praktek coaching kali ini dengan Coach Bu Umi Fauzia dan Coach Bu Ika Permatasari. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan praktek coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.